Assalamualaikum anak-anakku yang solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustazah Dian di sini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku paket KMD dan buku tulisnya ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ke Muhammadiyahan kelas 2, bab 4, berkorban dan menolong sesama. Materi yang akan kita pelajari adalah rela berkorban di sekolah. Bagaimana? Apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Oke, Ustazah mulai pembelajaran hari ini ya dengan materi rela berkorban di sekolah. Sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Di sekolah kita memiliki banyak teman. Teman kita bermacam-macam, berdasarkan jenis kelamin, fisik, suku, dan lain-lain. Jenis kelamin contohnya ada laki-laki dan perempuan. Kemudian dari segi fisik ada kurus, gemuk, tinggi, pendek, putih, dan lain-lain. Kemudian dilihat dari sukunya, ada yang kemungkinan suku Jawa, Batak, Sunda, Betawi, dan lain-lain. Ingat anak-anak, kita tidak boleh memilih-milih teman dalam bergaul. Dan sesama teman harus saling menghormati. Anak-anak, contoh sikap rela berkorban di sekolah antara lain. Yang pertama, rela membantu teman yang memerlukan atau tertimpa musibah. Membantu teman yang memerlukan misalnya dengan bakti sosial atau mengumpulkan dana. Kemudian membantu teman yang tertimpa musibah, misalnya sakit, bencana alam, kebakaran, atau yang lainnya ya. Sedangkan contoh sikap rela berkorban di sekolah yang kedua adalah rela mematuhi tata tertib sekolah. Kita harus mematuhi peraturan di sekolah karena itu merupakan bagian dari etika saat berada di sekolah. Etika adalah hal yang berkaitan dengan sopan santun atau tingkah laku, akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Mematuhi peraturan di sekolah artinya kita menghormati peraturan yang berlaku. Contoh etika saat berada di sekolah. Yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, mengucapkan salam dan menyapa dengan sopan ya. Yang ketiga, memperhatikan saat diterangkan di sekolah. Kemudian yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kelima, bertanya dengan sopan. Dan yang keenam, berbahasa santun dan sopan ketika berbicara dengan guru ya. Ustazah lanjutkan, contoh sikap rela berkorban di sekolah yang ketiga adalah rela bekerja sama menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah, cepat, dan ringan. Bergotong royong dalam melakukan kegiatan di sekolah antara lain kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, merapikan kursi dan meja di setiap kelas, melaksanakan piket kelas, menjaga barang-barang yang ada di kelas. Selanjutnya, menjaga kebersihan kelas setiap hari agar belajar menjadi nyaman. Tentunya ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh siswa ya. Contoh sikap rela berkorban yang keempat,
mau mengakui kesalahan jika berbuat salah. Jika berbuat salah, harus berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Segera minta maaf dan berjanji tidak mengulangi kembali. Yang kelima, berbagi makanan dengan teman di sekolah. Berbagi makanan dengan teman adalah perbuatan yang terpuji. Berbagi makanan jika teman yang tidak membawa bekal adalah bentuk peduli kita kepada teman. Yang terakhir, contoh sikap rela berkorban di sekolah adalah meminjamkan alat tulis jika teman tidak membawa ya. Meminjamkan alat tulis kepada teman dengan tulus. Meminjamkan alat tulis merupakan bentuk sikap peduli kepada teman, sama seperti tadi, membagi makanan ketika teman tidak membawa bekal. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Mudah bukan? Hari ini kita sudah belajar sikap rela berkorban di sekolah beserta contohnya ya. Nah, agar lebih memahami pembelajaran hari ini, Ustadzah memiliki tantangan untuk kalian, yaitu tugas seperti biasanya ya. Nah, bacalah petunjuk berikut dengan cermat. Yang pertama, bukalah buku paket kemuhammadiyahan. Kemudian, silahkan dikerjakan halaman 61 dan 62. Ditulis jawabannya di buku tulis kemuhammadiyahan. Kemudian, setelah dikerjakan, silahkan difoto dan dikirimkan fotonya ke nomor WhatsApp Ustadzah Dian ya. Ini yang paling penting anak-anak. Batas waktu mengerjakannya itu adalah mulai hari ini sampai besok ya. Silahkan dikerjakan, lebih cepat lebih baik. Kerjakan dengan semangat. Anak-anak, manusia adalah sebagai makhluk sosial yang artinya pasti membutuhkan orang lain untuk hidup di dunia ini. Seperti hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Materi rela berkorban kita hari ini anak-anak tentunya didasari dengan rasa ikhlas dan tulus. Rela berkorban dalam kebaikan merupakan sikap yang terpuji. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib dan percaya diri. Apabila ada kesulitan, silahkan diputar kembali video ini ya. Atau boleh bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda. Sebelum Ustadzah akhiri pembelajarannya, seperti biasanya, Ustadzah memiliki pesan 3M. Mencuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak ya. Anak-anak, tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Ustadzah akhiri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.